Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Jamaah masjid aziyadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kehadirat Allah yang mana dengan rahmat, hidayah serta taufiknya kita masih digerakkan hati kita untuk berkumpul di masjid ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita semua. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan harapan agar kita semua keluarga kita dan semua yang kita cintai saya berkumpul kembali di Abil Mahsyar di bawah naungan syafaat yang baginda Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa sebelum kita bertaklim maka kita membaca surah Al-Fatihah. Kita khusus mengarang kitab saya Abu Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali wa Sholeh Hadiyah kitab saya Muhammad Isa Muhammad Dahlan wa sahib wa alaikum saya Zaidi Muhammad Amin Muhammad Ali Muhammad Al-Usman Usul Quraish Jamanan Allah ya Allah yarhamuhum wa yaj'al syura'an warim al-fadhim fi dunya al-akhirah syadra al-fatihah. Zaman sekarang kita lanjut pengajian kita masih dalam tangga yang terakhir halaman 410 di paling bawah ya. Yang atasnya ya, Minhajul Abidin Fa'in kulta gitu ya. Ada gak? Lain ya kita belain itu kalau dalam mana Fa'in kulta gitu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Mu'allif rahimahullah wa nafa'ani barakatuhu fi darin amin. Fa in qulta, jikalau kamu mengatakan gitu. Ya. Kata Imam Ghazali, fasakiru afdhali amis sabir gitu. Yang lebih afdal kalau bahasa kita gitu. Pada afdal itu udah lebih. Yang afdal itu yang utama itu bersyukur apa sabar gitu. Kalau ditanya begitu, mana duluan yang harus ditamain? Syukur apa sabar? Dan mana yang lebih mulia? Syukur apa sabar? Nah itu kemarin kan udah ngebahas masalah syukur. Bahkan dalam musibah kita disuruh lihat yang sisi baiknya agar kita bisa mensyukuri dalam musibah sekalipun. Nah sekarang ditanya, sebenarnya babnya sabar duluan apa syukur duluan? Yang harus kita utamain bab sabar apa bab syukur? Kata beliau gitu. Kalau ada yang nanya begitu, nah ini yang nanya beliau, yang jawab beliau lagi. Fa'alam, kata beliau, ketahuilah annahu kilah, bahwa sesungguhnya dikatakan, maksudnya annahu kilah ini ikhtalafal ulama fi dzalik. Ya, ulama berbeda pendapat tentang masalah yang mana yang harus lebih diduluin, babnya syukur apa sabar. Ya, ini perbedaan pendapat ulama. Ya, beliau tapi beda pendapat, nanti dia punya pendapat juga sendiri ya. Tetapi masalah pada umumnya beliau mengatakan masalah apa yang harus diutamakan, syukur atau sabar, itu perdebatan para ulama. Kila dikatakan, ada yang mengatakan begini, inna syakira afdalu bidalili qaulihi ta'ala. Ada yang mengatakan kila, beliau mengatakan karena ada perbedaan pendapat kan, makanya beliau mengatakan kila. Ada yang mengatakan, ada yang mengatakan bahwa syukur itu sesungguhnya syukur adalah lebih bagus, lebih utama daripada sabar. Bidalilin bidalili qaulihi ta'ala, dengan dalil ya perkataan Allah atau firman Allah yang dikatakan wa qalilun min ibadiyas syakur, surat Saba ayat 13. Itu sedikit dari hambanya Allah yang mampu bersyukur. Jadi rata-rata itu para nabi, para wali itu yang mampu. Berarti syukur adalah tingkatan yang sulit, tinggi. Makanya dikatakan syukur lebih agung, lebih diutamain. Ada yang mengatakan begitu. Faja'alahum akhassul khawas. Ya, maka mereka menjadikan pendapat ini mengatakan bahwa syukur itu adalah khususan lebih khawasul khawas gitu. Jadi sangat khusus. Jadi tingkatan orang-orang yang terpilih di sisi Allah itu orang-orang yang syakir ya. Ya, karena rata-rata ini adalah nilai yang Allah
diberikan kepada para nabi, para wali ya. Berarti memang kalangannya sangat tinggi orang yang mampu bisa bersyukur. Makanya dikatakan lebih afdal dari sisi itunya, dari sisi peringkatnya sangat tinggi. Siapa orang yang bisa mampu ke bab syukur, maka peringkatnya termasuk khawas gitu, kekhususan. Wa qala fi madhin Nuhi alaihi salam, ya, dikatakan berkata telah mengatakan di dalam, Allah mengatakan di dalam memuji Nuh alaihi salam. Ini masalah tentang bab syukur, ya. Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman tentang memuji Nuh alaihissalam atas rasa syukurnya. Tuh, makanya tingkatannya para nabi dia. Innahu kana 'abdan syakuran, itu Al-Isra ayat 3. Sesungguhnya dia Nabi Nuh adalah seorang hamba yang bersyukur. Allah menetapkan, menilai, memutuskan bahwa Nuh adalah hamba yang bersyukur. Nah, ini berarti udah Allah yang stempel mulia banget. Lalu di dalamnya ada situ, yahmadullah Allah Ta'ala jamaah halat. Lalu waqala Ibrahim, juga Allah mengatakan tentang Ibrahim alaihissalam, ya, di mana Allah mengatakan syakiran li an'umi, surat An-Nahl ayat 121, ya. Syakiron, maksudnya seorang Ibrahim adalah orang yang bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Jadi yang digelar ini para nabi semua ya. Ini tingkatannya sangat mulia bagi syukur. Ini pendapat yang mengatakan syukur lebih mulia ya daripada sabar. Ya. Di dalamnya ada tuh syakiran li an'umi adalah yakni annahu alaihi salam, ya, yaitu bahwa sesungguhnya si Nabi Ibrahim alaihissalam karena syakiran lillah, sangat bersyukur kepada Allah, seorang hamba yang bersyukur Allah an umihi lati an'ama biha alaih, yang mana Allah telah memberikan kepadanya daripada nikmat-nikmat gitu. Jadi orang yang sangat bersyukur kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan. Itu. Qala al-Qadi, berkata Imam Qadi, zukira bil abzil kilah ditanbihin ala annahu kana la yakhillu bi syukrin ni'ami al-qalilati pakai bil katsira. Ya. Ini dengan disebutkan dengan lapas yang di sini adalah lapas ya peringatan atas sesuatu yang bahwa sesungguhnya adalah la yakhillu bi syukr. Dia tidak pernah kosong, maksudnya Nabi Ibrahim tidak pernah kosong dari rasa bersyukur terhadap nikmat yang dikit sekali. Gimana lagi nikmat yang banyak? Nikmat yang sangat kecil aja dia sangat bersyukur. Gimana nikmat yang banyak? Ya. Lalu wali annahu asyakir, ya, karena pendapat yang mengatakan bahwa syukur itu lebih mulia ketimbang sabar. Karena sesungguhnya syukur itu orang-orang yang bersyukur, ya, li annahu asyakir fi manzilatil in'ami wal afiyah, gitu. Di dalam kedudukan nikmat dan kebahagiaan, afiyah sehat lahir batin, ya. Li ajli anna syakira fi manzilatil in'am wal afiyah kila li anna an amma mana tuh walidzalika kila dan dengan demikian dikatakan karena sebab bahwa sesungguhnya orang yang bersyukur itu adalah kedudukannya karena faktor kenikmatan dan kesehatan, keafiatan, sehat luar batin kila li an un'ima fa askura ahabbu ilayya min an ubtala fa asbiru. Itu. Maka dikatakan saya hitungannya mensyukuri akan nikmat Allah lebih aku sukai ketimbang aku sabar terhadap balanya Allah. Ya. Wakila bal sabir abnidi, ini mengatakan bahwa
Maksudnya rasa syukur terhadap nikmat itu kadang lebih sulit. Ini yang berpendapat bahwa syukur itu tingkatannya lebih tinggi. Justru pada umumnya kita manusia, kenikmatan, kesehatan, kebahagiaan membuat kita jauh daripada mengingat Allah. Ya, tetapi orang-orang yang begini mengatakan aku lebih mending bersyukur terhadap nikmat ketimbang sabar terhadap bala. Gitu. Tetapi dalam kenyataan makanya dikatakan ini tingkatannya cukup tinggi. Kebanyakan orang tertipu saat bala mereka baru ingat kepada Allah. Makanya agak sulit memang bersyukur. Karena kenikmatan itu justru membuat kita jauh dari mengingat Allah, apalagi bersyukur. Ya. Kalau lagi susah kan kita cepet banget tuh langsung ibadah mulu nggak ngajem. Nah kalau lagi senang-senang ngaji aja ya lupa kan gitu. Apalagi mensyukuri nikmat begitu. Nah ini makanya agak lebih sulit. Tetapi orang-orang yang bersyukur seperti ini mereka mengatakan mensyukuri nikmat lebih aku sukai daripada aku harus sabar terhadap bala. Gitu. Tapi pada umumnya orang tuh demennya dikasih bala. Kenapa? Baru dia mendekatkan diri sama Allah. Tapi saat diberi kenikmatan mereka jauh dari Allah. Makanya Allah tarik semua kenikmatan itu agar mereka mendapat musibah. Karena ternyata dengan musibah mereka baru mendekatkan diri kepada Allah. Padahal Allah pengennya bagaimana caranya kita dapat nikmat lalu mensyukuri dan makin dekat sama Allah. Pasti dikasih nikmat terus. Tapi pada kenyataannya sangat sedikit yang mampu dalam kenikmatan itu bersyukur. Dekat aja jauh apalagi harus bersyukur. Ya. Makanya dikatakan ini tingkatan yang afdol, mulia. Karena apa? Karena banyak yang gak mampu. Gak mampunya apa? Tertipu dengan afiat dan nikmatnya itu sendiri. Ya. Padahal kalau kita mikir kan lebih enteng ya. Ini makanya orang-orang ini mengatakan ya di anu ima fa askuru ahabu ya ilayah min an ubtala fa asbab. Ya, kata dia kalau aku dikasih kenikmatan lalu aku bersyukur itu lebih aku sukai ketimbang aku dikasih bala lalu aku sabar. Ini sebenarnya orang yang logis ini, ya. Kenapa kita nggak mau yang ini? Ya, ini orang-orang yang dalam mengatakan syukur itu lebih mulia mengatakan saya sih mendingan bersyukur atas nikmat daripada sabar sama bala. Hitungannya misalnya ini sama-sama tinggi derajatnya, orang yang sabar sama orang yang syukur tinggi derajat di sisi Allah. Tapi kalau mau milih yang mana? Ya, sebenarnya harusnya makanya mereka mengatakan ya mendingan kesyukur, ya udah enak deket sama Allah, bersyukur mendingan yang itu. Makanya ini jawaban orang seperti ini jawaban orang normal ya. Berarti kita lebih demen yang nggak normal. Ya gue mendingan musibah aja dah, gue sabar gitu. Ya ini ya. Coba untuk berpikir bahwa gimana caranya la'an ima fa askuro ahabbu ilayya min an ubtala fa asbaro fa asbiro. Ya, dengan aku diberi kenikmatan lalu aku bersyukur lebih aku sukai ketimbang aku dapat bala lalu aku bersabar. Meskipun derajatnya sama-sama tinggi. Gitu. Nah kita harus renungin gimana jadilah kita orang yang pantas kaya, yang semakin mewah semakin mendekatkan diri kepada Allah, semakin bersyukur, makin banyak berbuat baik. Itu yang dibilang dia lebih senang dikasih kenikmatan dan bersyukur ketimbang bala dan bersabar gitu. Hitungannya gitu. Jadi orang yang dikasih kenikmatan lalu dia bersyukur surga, orang yang dikasih musibah dia bersabar surga. Nah dua-duanya surga, mau pilih yang mana? Kan gitu. Kita kayaknya lebih senang pilih yang kedua. Berarti kan kita kurang-kurang logis ya. Logisnya kan harusnya yang ini yang harus kita pilih. Iya, secara omongan mungkin begitu, tetapi secara praktek ya bukti kita lebih sering demen milih yang kedua, bersabar terhadap
Mungkin sabar, kadang-kadang nggak sabar juga, neraka jatuhnya. Ya. Karena memang dalam pemahaman Imam Ghazali dalam Ihya itu berkatakan bahwa bersyukur terhadap nikmat itu jauh lebih sulit ketimbang bersabar terhadap musibah. Ya. Kenapa begitu? Ya karena kelalaiannya ini. Biasanya kalau orang lagi senang lalai sama kedekatan diri kepada Allah. Kalau orang lagi dapat musibah, teleng sama dekat sama Allah gitu. Makanya lebih mudah. Seperti jika Ghazali mengatakan, dipuji tidak bangga itu lebih sulit ketimbang dihina tidak marah. Itu sama jatuhnya. Dipuji tidak bangga jauh lebih sulit ketimbang dihina tidak marah. Lalu, itu kata Ghazali, seandainya ada orang dihina lalu dia marah, sudah pasti dipuji dia bangga. Itu kalau di Ihya begitu omongannya. Ya. Sama jadi kayak gini, syukur terhadap, makanya kita kadang-kadang nggak milih sih, terpilih sendiri kita tuh lebih kepada sabar terhadap musibah. Nggak milih sih. Sebenarnya kalau kita mau milih sebenarnya bersyukur terhadap nikmat ya. Cuma kita sendiri kelakuan kita yang akhirnya kita malah jatuhnya ya sabar terhadap musibah. Itu. Ya. Wakilah. Nah, yang kedua ada yang mengatakan pendapat bali sobiru abdulu, sabar lebih utama ketimbang bersyukur. Yang pendapat mengatakan sabar lebih utama li'anahu a'zamu masaqah. Nah, ini lebih masalah perjalanannya. Lebih berat. A'zamu itu maksudnya lebih besar, lebih keras, lebih sulit. Masaqah itu kesulitannya lebih banyak. Ya, capek lah yang namanya sabar ya. Makanya harusnya jangan pilih yang ini gitu. Sabar itu capek, penuh kesulitan, berat menanggung kesulitannya. Itu yang mengatakan bahwa dengan beratnya itu menanggung kesulitannya, maka sabar terhadap bala jauh lebih mulia ketimbang sabar terhadap bersyukur terhadap nikmat. Fayakunu a'zam mantawa ban wa arfa'ah manzilatan. Fayakunu maka jadilah yang namanya sabar, as-sabir maksudnya orangnya, a'zamu sawaban, paling besar pahala dan yang paling tinggi derajat ya kedudukan gitu ya. Ini yang berpendapat bahwa sabar, orang yang sabar terhadap musibah lebih diutamakan karena faktornya berat menanggungnya. Makanya dengan berat menanggungnya ini pahalanya akan banyak dan derajatnya akan tinggi kalau sanggup sabarnya gitu kan. Ya. Qala ta'ala, qala Allah ta'ala, Allah berfirman, ya, inna wajadnahu sabiran. Sesungguhnya kami mendapati Nabi Ayub. Itu wajadnahu nya ini Nabi Ayub. Ya. Itu di dalamnya ada. Inna wajadnahu ay alimnahu, kami mengetahui atau kami menemukan atau mengetahui melihat bahwa Nabi Ayub adalah orang yang sabar. Ya. Lalu ayat tadi nikmal abdu itu. Jadi itu adalah nikmat abdu bagi orang-orang yang sabar itu adalah aku akan memberikan nikmat kepadanya. Ini surat Shad ayat 44 tentang masalah Nabi. Ini kemana sih bawahnya? Nikmal abdu Ayub alaihissalam. Iya, sobiron, sobironnya gak dimasukin ke atasnya. Nikmal abdu, sobiron alal balai ni'amun qad saka ilallahi ma bihi wastar hamahu. Ya, jadi dikatakan ayat surat Shad ayat 44 ini Allah menceritakan bahwa inna wajadnahu sobiron, sesungguhnya kami menemukan atau melihat atau memandang, memahami, mengetahui bahwa Nabi Ayub adalah orang yang sabar. Ya, sakit sekian lamanya dan dia sobiron, seorang yang sabar. Sabar apa? Alal bala ni'amun qad saka ilallah. Ya, atas alal balai, bala itu adalah sebuah nikmat katanya. Sesungguhnya
dia telah ngadu kepada Allah, ma bihi wastar hamam, dan dia juga minta dikasih sayangin, dikasihanin. Ya maksudnya Nabi Ayub itu juga tempat berdoa untuk disembuhkan gitu. Dan minta disehatin lagi ya. Dia tapi termasuk sobiron. Kenapa Allah bilang dia termasuk tetap yang sabar? Karena permintaan sembuhnya itu bukan karena memang dia pengen sembuh. Kalau kita minta sembuh berarti kita nggak sabar, dianggap begitu. Ini enggak. Lakin sakwa ilallahi la tusamma juz'an. Tetapi ngeluh sama Allah tidak dikatakan tidak sabar. Faqad qala Yaqub. Ya, maksudnya dia pengen sembuh, cuma pengen bisa beribadah lagi kepada Allah. Tuh, lain kalau kita pengen sehat, pengen jalan-jalan lagi. Kalau dia pengen sembuh karena pengen ibadah lagi sama Allah. Jadi mintanya atau ngeluhnya sama Allah itu tetap dikatakan tetap sabar. Faqad qala, seperti dikatakan Yaqub alaihissalam, innama asku basi wa husni ilallah gitu. Itu ayatnya ada. Sesungguhnya aku gitu. Innama aku mengadu hanya kepada Allah. Asku basi tentang masalah susahnya kehidupanku, wa husni dan kesedihanku ilallah gitu. Jadi maksudnya kata Nabi Yaqub juga kan, Yaqub waktu Yusuf hilang sekian lama dia juga sedih, nangis sampai buta. Tetapi dia hanya mengadu dan hanya susah dan rasa sedih hanya minta kepada Allah. Ngadunya cuma mau. Ala annahu alaihi salam kana yatlubu syifa. Nah, kalau ini tentang tadi balik lagi ke Nabi Ayub ini. Ini ada Yakub terus ke Ayub lagi. Ya. Bahwa sesungguhnya Nabi Ayub itu karena yatlubu syifa, dia itu minta sembuh ya. Khifatan ala qaumi minal fitnah. Takut khawatir kaumnya menjadi ngelihatnya fitnah. Kok Nabi sakit-sakitan, kok Nabi sakit begitu Allah nggak sembuhin Nabi, kok doanya nggak nyampe sampai ke Allah. Itu dia khawatir itu. Padahal sih nerimain aja sakit, tapi dia takut fitnah buat umatnya. Ya makanya dia minta sembuh. Minta sembuhnya bukan karena faktor dia nggak sabar. Lain ceritanya ya sama kita ya. Ini udah emang ya sakitnya parah lagi, tapi nggak minta sembuh. Saat ternyata pas dia minta sembuh cuma karena khawatir omongan-omongan nggak baik dari umatnya. Hai sukana syaitanu yusaswisu ilaihim, yang mana di mana adalah setan membisikkan kepada umatnya. Ya setan udah masuk nih, lu tuh punya nabi begitu palsu, berarti dia masa nabi sakit begini. Itu setan udah mulai masuk. Makanya Nabi Ayub tahu udah begitu kaumnya, dia minta sembuh. Kekhawatirannya itu, jadi minta sembuhnya dia bukan karena dia nggak sabar. Ya. Annahu law kana nabiyan limabtala bimisli mabtala bih, gitu omongan setan tuh. Kalau dia seorang nabi, kenapa dia dikasih musibah seperti itu? Ya, yang nggak ada dikasih orang kepada dia gitu. Pakai dia parah banget. Dikutuk kali dia mau Allah gitu, makanya malah kok jadi nabi jadi berubah jadi dikutuk gitu. Nah ini kan setan namanya, kalau ngomong enak aja. Wa iradatul qawi 'alal ta'ah, dan juga dia minta sembuh untuk iradatul qawi, agar kekuatannya kembali ya untuk taat kepada Allah. Pengen ibadah, badannya sehat lagi, minta sehat tuh pengen ibadah. Itu makanya kalau sakit-sakit gitu, ya Allah sembuhkan saya pengen tahajud gitu. Ya. Kalau kurang-kurang enak badan, ya Allah sehatkan saya hari ini, saya mau ngaji gitu. Keren tuh. Ya. Ada enggak nih hal begitu? Itu namanya kita orang sabar. Ya. Itu. Jadilah kita kelas-kelasnya, harusnya ini kan jadi contoh-contoh bahwa mereka bisa begitu ya.
Ya, meminta kesembuhan aja bukan untuk kesenangan dunia. Ya, meminta kesembuhan untuk kesenangan mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Ini mana itu tadi? Wa faqad balagha amruhu ila an lam yabqa minhu illal qalbah walisan, ya. Dan maka sesungguhnya telah sampai perkara beliau, maksudnya tentang cerita dia nih Nabi Ayub, ilaan lam ya, tidaklah tersisa dari dirinya kecuali hati dan lisan. Sakitnya sakit apa itu ya? Nyisanya cuma hati sama lidah. Jadi dia cuma bisa ibadah tuh hatinya sama lidahnya zikir. Badannya udah ulat semua segala macam. Makanya dia pengen minta sembuh untuk bisa ibadah lagi kepada Allah. Nah ini dikatakan tentang kesabaran Ayub. Kenapa Allah bilangnya Ayub adalah orang yang sabar? Karena begitunya. Walaupun ada kisah mengatakan bahwa dia itu minta sembuh, ternyata bukan karena dia nggak sabar dengan penyakitnya, tapi karena dia khawatir kepada umat dan dia pengen ibadah lagi sama Allah. Jadi bukan karena pengen sembuh, karena pengen nikmatin dunia lagi. Makanya beliau termasuk orang yang sabar. Waqala ta'ala, di atasnya lagi tuh. Nah ini yang menjadi pegangan buat kita semua sebenarnya harusnya ayat ini. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Az-Zumar ayat 10. Ini yang harusnya menjadi pegangan. Cukup kata Allah. Ya, sesungguhnya apa-apa yang mencukupi orang sabar adalah ganjaran dari Allah tanpa ada hitungan. Jadi kalau sabar kita menghadapi hidup, segala macam ujian hidup, terpaan bala, kita tetap beriman, tetap jadi orang baik, insya Allah. Kenapa? Dosa kita sebesar apapun diampuni. Ganjaran dari Allah yang tidak ada hitungannya. Itu kemuliaan orang sabar. Ya. Innama yuwaffas sabiruna, sesungguhnya orang-orang yang sabar itu Allah akan cukupi dengan kesabaran itu balasan yang enggak ada hitungannya. Itu bisa jadi kita harusnya masuk neraka gitu kan, dosa kita banyak, tapi kita sabar menghadapi musibah masalah hidup, tetap jadi orang baik. Akhirnya Allah ampunin kesalahan-kesalahan kita, yang padahal dengan ibadah kita nggak cukup itu buat diampuni. Tetapi dengan nilai sabar kita diterima Allah. Nah sabar ini diganjar dengan tanpa hitungan. Itu makanya kesabaran luar biasa. Ya. Mana itu? Di dalamnya mana tadi? Ya, mal abdu. Oh ini ada tulisan tadi tuh. Udah dah, lewatin aja. Dia ada. Ni'mal abdu, terheran gitu ya. Ada terusannya itu ayat tadi ya. Yang masalah inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu. Nah ini ni'mal abdu itu ada penjelasan lagi. Ayub innahu awab. Udah enggak usah deh. Terus ulaika yu'tauna ajrahum marataini bima sabaru. Ada lagi ayat itu di dalamnya. Di bawah Al-Qasas ayat 54. Mereka itu dah orang-orang yang diberikan ganjaran terhadap mereka 2 kali lipat akibat kesabaran mereka menghadapi hidup. Diganjar 2 kali lipat. Ya. Fasakiru yu'ta ajrahu maratan. Orang yang bersyukur dikasih 1 ganjaran. Fa asbaha maqamus sabr. Maqamal khauf wa asbaha maqamal syuk maqamal raja. Jadi kedudukan orang yang sabar itu sama kedudukan sama orang yang khauf, babnya khauf. Kedudukan orang-orang yang syukur sama babnya bab roja. Nah ini sebenarnya kitab ini kan lebih banyak khauf gitu, tentang takut kita kepada Allah. Jadi rasa takut kepada Allah itu sederajat dengan tingkat tentang sabar, bab sabar. Rasa harap kepada Allah tentang surganya itu sederajat dengan bab syukur. Aqad yufaddilu sabru ala syukri biwujuhi akhar bahwa anna sabra ini ada di bawah lagi di dalam tapi bait baru. Anna sabra halul bala'i wa syukru halun nikmah
wal bala'u afdalu li'annahu 'ala nafsi asak. Ya, itu sama kayak tadi. Ya, bahwa syukur itu sabar itu lebih mulia, lebih baik, lebih tinggi nilainya dibanding syukur. Karena sesungguhnya sabar itu kondisinya adalah kena bala, dan syukur itu kondisinya kena nikmat. Dan kena bala lebih mulia. Kenapa? Li'annahu 'ala nafsi asak. Karena buat diri itu berat bala, makanya lebih mulia. Makanya ayatnya tuh baik lagi ke atas, innama yu'affas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah kasih ganjaran yang kepada orang yang sabar enggak pakai hitung-hitungan. Surat Al-Zumar ayat 10. Itu kalau dibahas lagi dalam panjang lagi. Langsung itu intinya tadi dua ya. Pemahaman tadi tentang pertanyaan yang lebih utama sabar apa syukur. Tapi dari kesimpulannya, walaupun perbedaan ulama, bisa disimpulkan Ghazali lebih pro bahwa sabar lebih mulia gitu. Karena lebih berat ditanggung oleh badan gitu. Kultu anak, nah, kata beliau, aku mengatakan gitu, kata Imam Ghazali. Itu bait selanjutnya di Minhaj Al-Bidayah di atas. Asyakiru bil ayat lagi halaman 414. Asyakiru bil haqiqati la yakunu illa sabiran. Nah, ini pemahaman beliau. Orang yang bersyukur pada hakikatnya tidaklah terwujud kecuali dengan sabar. Kalau nggak ada sabarnya nggak bakal bisa bersyukur, begitu. Nih kesimpulannya beliau. Tadi kan orang bagusan mana, muliaan mana, sabar apa syukur? Ternyata beliau ngomong lagi kata aneh nih gitu. Sebenarnya orang yang bersyukur itu nggak bisa terwujud syukurnya itu kalau nggak lewat sabar dulu gitu. Kayak kemarin kan yang dikatakan kita harus mensyukuri musibah. Nah kemarin begitu. Gimana caranya mensyukuri musibah? Saat kita sabar dengan musibah itu dan mampu sabar, baru nanti keluar rasa syukur dari musibah. Jadi harus ada sabarnya dulu. Ya, kalau nggak pakai sabar dulu, jadi sebenarnya pondasinya mesti sabar dulu, baru syukur itu bisa keluar. Ya, makanya dikatakan kata Ghazali, as-sakiru bil haqiqah. Ya, orang yang bersyukur itu pada hakikatnya layakunu ilah sabar, nggak bakal mungkin terwujud rasa syukurnya itu kecuali lewat sabar dulu. Ya, sabarnya digedein dulu, nampan sabar, baru nanti ada keluar makanan-makanan syukurnya. Gitu. Dan nggak mungkin nggak ada nampannya keluar makanannya. Ya, jadi sabar tetap harus didahului. Ya karena kan gimana kita bisa mengatakan musibah yang kemarin itu musibah, kita ngeliat sisi baiknya dari musibah, hikmahnya. Sebelum kita sabar sama musibahnya dulu. Kalau kita belum bisa sabar sama musibahnya, mana mungkin kita akan melihat hakikat bersyukur tentang hikmahnya. Nah kalau kita udah bisa sabar sama musibahnya, tenang, ya baru kita mulai bisa melihat hakikat hikmah daripada musibah. Baru kita bisa mensyukuri. Ya paham ya? Wasabiru bil haqiqati la yakunu illa sakiran. Kebalikannya sama juga. Orang yang sabar pada hakikatnya nggak bakal mungkin dia terwujud sabarnya itu kecuali dia mensyukuri. Orang yang bersyukur juga. Ya, dia bolak-balik sama aja. Kenapa? Orang nggak akan sabar kalau dia tidak mensyukuri nikmat Allah. Ya, apaan? Kalau sakit sekalipun dia akan mensyukuri, alhamdulillah ya saya masih bisa hidup, bersyukur tentang dia masih Islam, alhamdulillah sakitnya nggak terlalu parah atau nggak banyak penyakit yang macam-macam, misalnya begitu, bersyukur, akhirnya bisa tuh sabar sama penyakit. Ya, jadi ada juga rasa syukurnya membuat dia kuat sabarnya, dan sabar itu juga bisa mengeluarkan syukur. Dan syukur juga bisa membuat orang lebih sabar. Pokoknya ini kayak mata uang kayak dia juga. Ya. Di anna syakira fi daril mihnah
la yakhlu min mihnatin yasbiru 'alaiha la mahalata. Ya, karena sesungguhnya orang yang bersyukur di dalam negeri cobaan tidak akan pernah kosong daripada cobaan kesabaran atasnya, tidak boleh tidak. Maksudnya apa? Kalau orang dapat kenikmatan, ya, dia kan harus bersyukur. Nah, bersyukurnya ini pasti dia punya juga bab sabar. Sabar apa? Sabar menggunakan nikmat ini enggak kepada hal yang buruk. Paham enggak? Jadi misalnya kita punya nikmat, dikasih materi sama Allah 1 miliar misalnya gitu. Ini nikmat lah, materi dunia, duit lah. Ya. Nah, ini di dalam negeri ujian. Nah, ini syukur ini bisa enggak gitu? Bersyukur dengan materi negeri ujian itu, dengan duit yang kita dapat itu. Ya, 1 miliar itu bisa nggak kita bersyukur? Itu. Dan bersyukur itu harus juga sabar. Sabarnya apa? Sabar untuk jangan sampai duit ini kepake ke hal yang maksiat. Paham nggak maksudnya ini? Jadi makanya dalam negeri bersyukur aja kita butuh kesabaran. Sabar untuk jangan sampai ini materi yang kita dapat dari yang harus kita syukurin kepake atau kena ke hal-hal yang membuat kita menjadi rusak. Ya, akhirnya kan orang dapat materi dunia aja harus sabar. Sabar apa? Sabar sama godaan-godaan dunia. Karena banyak orang yang dapat materi dunia, kenikmatan dunia, gak sabar, akhirnya berbuat rusak. Apalagi dia harus mensyukuri. Nahan materinya untuk jangan sampai dibuat maksiat aja, dia gak tahan, nahan kesabarannya. Ya. Jadi kalau orang dikasih nikmat dunia, nikmat-nikmat kesenangan-kesenangan kehidupan, maka dia akan dia akan masuk ke dalam ujian kesabaran. Kenapa? Karena dia harus menjaga dirinya jangan sampai terbawa hawa nafsu untuk menggunakan ini kepada hal yang buruk. Jadi tetap aja dalam kenikmatan yang harus disyukuri itu dia juga masuk ke dalam bab cobaan kesabaran. Ya. Itu yang dibilang ini udah kalian nyatu jadinya ya. Di mana ada kenikmatan yang kita dapat, di situ kita ada bab bersyukur, ada bab sabar. Ya. Itu makanya dua-duanya nggak dapat kan, Pak. Ya, bisa jadi ini tadi dibilangkan negeri cobaan kesenangan. Kita diberi suatu kenikmatan dunia. Bisa jadi dua-duanya kita nggak dapat. Pertama, kita tidak mampu sabar terhadap materi ini, akhirnya kita pakai buat hal-hal maksiat. Kedua, udah pasti bab syukurnya nggak dapat. Ya, itu nanti ntar ada lagi tentang masalah bab sabar juga begitu. Ya, wala yajza'u fa inna, jadi tidak boleh putus asa. Ya. Fa inna syukra, ya, ta'zimul mun'im, karena sesungguhnya ya kepada menggunakan kepada apa namanya nikmati Allah haddi yamna'u min isyani, itu yang pokoknya itu. Karena sesungguhnya syukur itu adalah menggunakan kepada nikmat-nikmat itu daripada batasan-batasan yang dilarang untuk berbuat maksiat, durhaka. Itu tadi yang dibilang bahasannya bahwa bersyukur adalah ya menggunakan kenikmatan jangan sampai keluar daripada kedurhakaan kepada Allah. Nah, itu berarti bersyukur. Ya. Makanya mesti dibatasin nih. Jangan sampai nikmat kita ini keluar dari batas-batas Allah. Kalau keluar dari batas-batas Allah, kita sudah durhaka. Nah, batas ini adalah kesabaran. Ya, paham gak? Paham gak? Kalau kita dapat materi dunia, tadi tuh misalnya 100 juta lah turunin. Ini kita harus syukuri. Yang dimana saat kita menggunakan itu untuk hal-hal yang di dalam koridor Allah, batasan-batasan Allah, itu namanya kita lagi bersyukur.
Tapi kalau kita ngelewat batasan Allah, berarti kita udah durhaka, nggak bersyukur. Batasan ini adalah sabar. Ada sabar di sini. Mana batasannya? Kalau kita pakai ini buat maksiat, nah itu ngelewatin bersyukur. Nah ternyata kalau harus bersyukur itu adalah ngasih anak yatim segini, orang miskin segini, digunain buat keluarga segini, buat orang membutuhkan segini. Itu adalah lagi bersyukur. Menaruh pada tempat-tempatnya materi yang kita dapat. Ya. Makanya dibilang penggunaan materi nikmat-nikmat yang kita dapat itu adalah bersyukur. Makanya penggunaannya ke sini, ke sana, ke sana. Nah, kalau kita simpen aja semuanya, nah ini sebenarnya juga udah masuk kepada melewati batas bab bersyukur. Gitu. Apalagi kita pakai buat hal-hal yang ya nggak beres. Nah itu kan menjaga diri daripada materi-materi kita yang ini untuk kita gunakan untuk mensyukuri, kan butuh kesabaran untuk jagain. Ya, beli ini aja nah, beli itu gitu, iseng-iseng gitu. Padahal dia tahu ada materinya yang ada orang yatim lagi butuh atau anak yatim butuh bayar sekolah. Dia dikasih anugerah sama Allah segini. Masih ada nih sisa 20 juta. Kasih ke sana 5 juta buat orang bayar sekolah gitu. Tapi dia mikir, gue beliin mainan apa ya? Gue jajan aja apa ya? Gue beli makanan apa? Gue senang-senang. Nah ini saat dia 5 juta itu dikeluarkan untuk senang-senang, ini sudah keluar batas bab bersyukur. Kalau dia kasih ke anak yatim, nah itu adalah bersyukur namanya. Dari materi yang Allah kasih, nikmat yang disyukuri. Nah kalau dia sampai dijajanin, nah ini berarti keluar batas syukur. Nah kenapa dia mengambil jajanin? Karena dia nggak tahan untuk nahan diri sabar. Jangan sampai dipakai ke sono. Nah ini batasan sabarnya. Ini ke yatim, ke sono buat jajan. Ini adalah ada pagarnya. Nah ini sabar. Sabar diri kita untuk jangan sampai dibawa duit ke sono. Itu makanya tetap dalam bersyukur ada bab sabar yang membatasinya. Ya, itu yang dibilang orang yang pantas kaya. Orang yang pantas kaya adalah orang yang sabar dengan nikmat yang Allah kasih. Karena dia tahu batasan-batasan uangnya buat kemarin. Ya. Bahkan ya, yang sulit ya, mungkin sulit sekali di dalam prakteknya. Allah memberi anugerah nikmat-nikmat kepada kita dengan materi yang berlebih. Sebenarnya itu adalah amanat untuk kita mengerjakan sesuatu, dan kita boleh memakannya 30%. Ya, 30% boleh. Selebihnya adalah tugas. Apaan? Inna shadaqatal lil fuqara wal masakin wal gharimin, itu adalah apa? Sesungguhnya sedekah itu buat orang miskin, orang fakir, orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang ngutang. Itu ada ayatnya. Jadi itu kerjaan bukan Allah yang kerjain. Jadi Allah kayain orang untuk kerjain itu yang 8. Tetapi Allah bilang, lo kerjain itu, lo boleh makan 30%. Tapi dalam kenyataannya 2,5 aja untuk ke situ sulit. Ya. Padahal begitu. Nah ini yang dibilang pantas kaya, yang mampu untuk menjalankan tugas. Jadi sebenarnya orang yang dikayakan Allah itu adalah orang yang diberi tugas untuk memberikan kepada orang-orang yang tadi yang disebutkan ayat Allah. Orang miskin, orang susah, orang lagi punya hutang, orang yang lagi begini. Itu tugas mereka, dan mereka boleh makan 30% sebagai hasil dari kerja amal. Ya. Cuma kalau kita punya duit semiliar kan 30 juta ya buat kita ya. Ya. 300 juta ya. 700 juta berat juga keluar ya. Ya. Ini kalau ada kenyataan memang luar biasa berat. Ya. Berat sekali. Tuh. Ya kita akuin karena enteng ngomong kalau gak ada duitnya ya. Kalau ada duitnya. Coba yang kecil-kecil udah, kalau punya 10 juta aja susah itu. Ya, 3 juta kita pegang, 7 juta nih buat orang miskin. Ini ada orang yang punya utang, kita bayarin. Lu mau utang ya? Ya utangnya ke rumah sakit atau apa? 5 juta, ini yang bayarin. Ya. Bayangin, mampu gak begitu? Jadi wali gitu. Sulit.
Memang ini yang dibilang tadi, bahasanya tadi mau duluin yang bab yang mana ya, syukur terhadap nikmat apa sabar sama musibah. Ini bukti saat kita punya 10 kita keluarin 7 buat kitanya 3, itu kan bukti kita lebih milih syukur terhadap nikmat. Tetapi dalam kenyataan berat ya, akhirnya berarti kita emang milih sabar terhadap musibah ya. Itu saat kita nggak bisa melakukan itu bukti kita lebih milih sabar terhadap musibah. Seperti itu ya, memang dunia itu begitu indah, memang ujian-ujiannya, senangan-senangan, dan memang ya jadi ini kan kita bisa jadi wali gitu, ternyata susah ya jadi wali gitu ya. Setan ayatnya ada, ayat Qur'annya ada, omane tong. Ayat Qur'annya ada, setan selalu membisikkan kita akan ketakutan masa depan, akan ketakutan akan kemiskinan. Itu ayat Qur'an. Ya. Nggak kelihatan di kamera deh. Lalu wajaza isyan, ya, putus asa, apa sih? Putus asa dari apa sih, di dalamnya apa sih di sini? Adalah kemaksiatan, yang nggak diomong di sini. Wasabiru la yakhlu min nikmatin. Orang yang sabar tidaklah kosong daripada kenikmatan. Ya. Kama dzakarna an-sadaida ni'amun bil haqiqah. Seperti kami ngomong kemarin ya, bahwa sesungguhnya dalam musibah itu adalah nikmat pada hakikatnya. Dan sabar tidaklah kosong daripada kenikmatan. Orang yang sabar itu nikmat. Begitu. Seperti kami ngomong kemarin, musibah itu pada hakikatnya adalah nikmat. Ala makna mutaqaddim, ya, telah dijelaskan dahulu maknanya. Kemarin udah gitu. Jadi kalau dibilang musibah itu adalah hakikatnya nikmat. Nah sama, sabar adalah hakikatnya itu nikmat. Ya, karena ada apa namanya ayat itu yang mengatakan Allah bersama orang yang sabar. Dan kalau ada Allah begitu, berarti kan nikmat sebenarnya. Itu hakikatnya. Fa innahu syukrun bil haqiqah. Karena sesungguhnya yang namanya sabar ya itu adalah bersyukur pada hakikatnya. Ya. Idza sabara 'alaiha, jika dia sabar terhadap hal itu. Ya anna habasa nafsahu 'anil jazai ta'ziman lillahi ta'ala. Karena orang yang sabar itu menahan diri daripada putus asa terhadap kasih sayang Allah, karena sangat hormat kepada Allah. Ini yang dibilang orang yang bersyukur. Dan juga sabar, syukur sabar gitu. Wa hadza huwa syukru bi ainihi. Nah inilah syukur pada hakikatnya, intisarinya. Iz huwa ta'zimun yamna'u anil isyan. Karena dia orang yang sangat memuliakan Allah, sangat menghormati Allah sehingga tidak berani untuk durhaka kepada Allah. Itu yang dibilang syukur pada hakikatnya. Jadi menerimain aja dengan sabar dengan apapun yang terjadi, karena nggak berani macam-macam sama Allah. Nah ini dibilang bersyukur hakikatnya. Wali anas syakir yamna'u nafsahu anil kufri. Karena yang dibilang orang yang bersyukur itu adalah orang yang mencegah dirinya daripada kekufuran kepada Allah. Ya, nggak nerimain ya kufur. Ini ngeri loh. Kalau kita nggak nerimain takdir kehidupan kita kufur. Dan orang-orang yang sabar adalah orang yang syukur. Kenapa? Dia sabar untuk tidak berani marah terhadap takdir Allah. Itu bukti dia sebenarnya ada orang yang bersyukur. Karena orang yang bersyukur pada hakikatnya adalah orang yang nggak berani kufur sama Allah. Itu kata beliau. In wasabara an ma'siyah wa hamala nafsahu ala syukri wa sabara ala ta'ah. Tuh. Dan dia sabar terhadap maksiat dan membawa dirinya kepada bersyukur dan sabar atas ketaatan kepada Allah. Wasara sabiran bil haqiqah. Maka dia termasuk juga sabar pada hakikatnya.
wasabiru a'zamullahu ta'ala hatta mana'ahu. Ini nggak habis-habis ya. Minggu depan dah kita lanjutin lagi nih. Habis ini aja insyaallah. Fatihah hati wa bihadrat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana abdu ya kana nasta'in ashhadu mustahil syahadu la ilaha illa anta rabbana kana hamna ya rahman hamna wa marhamna wa hamna wa fa'na bima rabbana wa alimna ma yanfa'una rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatikal wasi'ah rahman rahim sallallahu Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.